di mana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang di suatu masa nanti dari umatku menganggap dua hal perkara yang itu bukan merupakan perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah talab ilmu, dan yang kedua adalah mengeluarkan zakat. Nah, di akhir zaman ini orang hanya menganggap bahwa yang diwajibkan oleh Allah itu adalah ibadah puasa, melaksanakan ibadah sholat, dan ibadah-ibadah ritual lainnya. Akan tetapi melupakan yang Allah Ta'ala wajibkan juga, yaitu ialah talab ilmu. Maka oleh karena itu, hadirnya kita dalam majelis ini adalah sebagai bentuk daripada tidak mengabaikan yang Allah wajibkan atas diri kita berupa talab ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bis-sidqi wal-'ubudiyyah wal qiyami bi huquqir rububiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-uluhiyyah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul bariyah. Allahumma shalli wa sallim ala sajaratin nuraniyah wa lam'atir rahmaniyah sayyidina wa maulana Muhammad sahibil maqamil 'aliyah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi shafiyah. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala wa alqaitu 'alaikum mahabbatan minni wallahu a'lam bi muradi. Hadirin wal hadirat jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang saya muliakan segenap jamaah, orang-orang tua, tuan-tuan haji, umumnya kita yang hadir dalam masjid yang sangat kita cintai ini senantiasa mendapatkan berkah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Tidak luput pula yang sama-sama kita muliakan pengurus masjid, ketua, bendahara, sekretarisnya. Umumnya semoga kita semua istiqamah dalam melaksanakan amal ibadah dan rutin kita di dalam menghadiri keagamaan daripada acara agama yang kita selenggarakan. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali untuk memenuhi undangan Rasulullah Muhammad bin Abdullah, yaitu ialah sama-sama kita melaksanakan talab ilmu agar kita tidak termasuk daripada orang-orang yang mengabaikan daripada yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Di mana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang di suatu masa nanti dari umatku menganggap dua hal perkara yang itu bukan merupakan perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah talab ilmu, dan yang kedua adalah mengeluarkan zakat. Nah, di akhir zaman ini
orang hanya menganggap bahwa yang diwajibkan oleh Allah itu adalah ibadah puasa, melaksanakan ibadah sholat, dan ibadah-ibadah ritual lainnya, akan tetapi melupakan yang Allah Ta'ala wajibkan juga, yaitu ialah talab ilmu. Maka oleh karena itu, hadirnya kita dalam majelis ini adalah sebagai bentuk daripada tidak mengabaikan yang Allah wajibkan atas diri kita berupa talab ilmu. Yang berikutnya adalah sholawat dan salam kita haturkan buat rufa duka alam keharibaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat beliau pula di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih membicarakan hikmah yang ke-77 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, di mana beliau pengarang berkata, yang dipinta oleh orang yang arifin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang diperhatikan oleh orang yang arif dalam kehidupannya sehari-hari, itu cuma dua macam. Yang pertama adalah benar-benar menjadi seorang hamba sekaligus benar-benar di dalam menjalankan ibadah status kehambaan. Yang kedua adalah menunaikan, melakukan hak-hak Allah Ta'ala, hak-hak ketuhanan yang ada pada diri kita, di mana kita sudah menjelaskan bahwa di dalam diri kita ini ada haknya Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala titipkan pada diri kita. Maksudnya adalah nisbat kita kepada Allah semenjak kita berada di alam ruh. Yang pertama adalah Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga rasa, dan yang keempat adalah empat macam itu adalah merupakan suatu perkara yang Allah Ta'ala titipkan pada diri kita, yang itu bagi kita tidak dapat tidak memenuhi hak Allah Ta'ala yang ada pada diri kita. Yang pertama, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada diri kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mesti kita cintai. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha baik dengan kita. Tidak ada yang baik kepada kita ini melebihi baiknya Allah kepada kita. Bagaimana tidak baik Gusti Allah kepada kita, yang kita ini tidak pernah minta diadakan, lalu diadakan oleh zat yang maha ada. Terkadang kita tidak pernah meminta kepada Allah agar Allah memberikan rezeki pada diri kita, tapi Allah jamin rezeki atas kita. Kita tidak pernah meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah jaga diri kita, agar Allah Ta'ala kelola apa-apa yang ada di dalam diri kita, tapi Allah Ta'ala kelola dengan sebaik mungkin. Pernah kita meminta kepada Allah Ta'ala demikian itu? Tentu tidak. Tapi baiknya Allah Ta'ala kepada kita, tanpa diminta pun Allah Ta'ala beri. Maka di dalam hikmah yang selanjutnya akan dibicarakan, tidak ada orang yang baik, tidak ada perkara yang baik, tidak ada yang lebih baik kepada kita, melainkan orang yang ketika tidak diminta lalu dia memberi. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita karena Allah baik kepada kita,
hak kita, haknya Allah Ta'ala pada diri kita adalah mencintai Dia. Yang kedua adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada diri kita adalah mesti Allah Ta'ala itu kita malui. Maksudnya adalah mesti kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, karena Allah Ta'ala mengetahui, dan tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, hak Allah Ta'ala pada diri kita adalah mesti Allah Ta'ala itu kita besarkan, kita agungkan. Karena pada demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha agung. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tiga hal yang kita sebut di atas tadi. Pertama, Allah mesti dicintai. Yang kedua, Allah mesti kita mempunyai rasa malu kepada Allah. Yang ketiga, Allah mesti kita agungkan, Allah mesti kita besarkan. Kalau kita tidak menjalankan yang tiga ini, apakah turun pangkat Tuhan sebagai ketuhanan? Kalau tidak kita jalankan yang tiga macam perkara ini, apakah pangkat Allah Ta'ala sebagai Tuhan itu kurang? Seujung kuku pun tidak mengurangi pangkat Tuhan sebagai ketuhanan. Dan andai kata kita tidak menyembah Allah, baik jin dan juga manusia, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, seujung kuku pun tidak mengurangi pangkat Tuhan sebagai ketuhanan. Dan seluruh manusia yang ada di alam semesta ini semuanya menyembah Allah, termasuk jin dan makhluk lainnya. Itu bukan berarti meninggikan pangkat Tuhan sebagai ketuhanan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu la yadurru wa la yanfa' ghairihim. Selain daripada Allah Ta'ala itu tidak ada yang dapat memberi madarat, tidak ada yang dapat memberi manfaat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa kita sembah? Lalu kenapa kita mesti malu kepada Allah? Kenapa kita mesti cinta kepada Allah Ta'ala? Karena di semenjak kita lahir di alam dunia ini, ada hak Allah Ta'ala pada diri kita. Kalau tidak ada hak Allah Ta'ala, kita tidak akan ada. Kalau tidak ada hak Allah Ta'ala semenjak kita lahir, kita tidak akan dibikinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menjadi konsekuensi sunnatullah, ketetapan bagi Allah Ta'ala yang namanya makhluk ciptaannya pasti tidak akan pernah lepas daripada haknya, walaupun banyaknya manusia itu berpura-pura ingin lepas daripada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, contoh yang sederhana, bila kita masuk kepada satu instansi, entah itu lembaga-lembaga apa, mau tidak ingin kita akan patuhi hak-hak peraturan-peraturan yang ada di dalam lembaga tersebut. Kenapa sebabnya? Karena kita sudah masuk di bagian di bagian itu. Demikian pula Allah Ta'ala dengan kita, yang namanya makhluk ciptaan Allah Ta'ala pasti ada dari semenjak lahirnya itu membawa hak Tuhan yang ada di dalam dirinya. Dan orang yang tidak pernah memenuhi hak Allah Ta'ala, maka dia adalah orang yang zalim, orang yang tidak mengenal diri, dan orang dia jahil dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi itu yang pertama, bahwa orang alim billah itu di dalam kehidupannya berupaya dia itu memenuhi hak Tuhan sebagai hak Tuhan yang ada di dalam dirinya. Yang kedua adalah orang arif billah itu tidak lain dan tidak bukan
yang dia perhatikan dalam hidupnya sehari-hari adalah as-sidqu fil ibadah, as-sidqu fil ubudiyah. Benar-benar dia menjadi seorang hamba dan benar-benar dia menjalankan hamba Allah Ta'ala. Jadi status kehambaan itu betul-betul dia pegang. Tidak ada lagi ingin status menjadi Tuhan, itu tak ada. Tidak ada lagi ingin mencuri sifat Tuhan, itu tidak ada. Betul-betul dia pegang bahwa dia adalah hamba, betul-betul dia ini adalah ciptaan, maka dia jaga bahwa dia adalah ciptaan dan ada yang mencipta dan ada yang menciptakan. Yang pertama, benar-benar menjadi seorang hamba itu adalah menjaga daripada penyakit-penyakit batin, yaitu tidak merampas hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa penyakit batin yang mesti dia jaga agar supaya benar-benar dia menyandang bahwa dirinya itu adalah menjadi status seorang hamba? Yang pertama, takaburi, meninggalkan takabur. Yang pertama adalah meninggalkan takabur. Takabur ini merasa hebat, merasa gagah. Masuk ke dalam masjid rasa besar badan kita dari masjid. Masuk ke dalam masjid rasa besar badan dari masjid. Masuk dalam masjid rasa awak yang paling banyak duit dari yang lain. Masuk dalam masjid rasa awak yang paling hafal Quran, yang lain tidak. Masuk ke dalam masjid rasa awak yang paling ahli baca kitab, yang lain tidak. Ketika menyampaikan ilmu pengetahuan rasa awak yang paling banyak ilmu, yang lain tidak. Takabur. Nah, takabur itu adalah sifat Allah Ta'ala. Bila kita mengambil takabur, bila kita memiliki sifat takabur, berarti kita sudah mencuri hak Allah Ta'ala. Berarti kita sudah merampas sifat Allah Ta'ala. Berarti kita tidak menjadi betul-betul seorang hamba. Yang pertama, penyakit batin yang harus kita singkirkan tidak lain dan tidak bukan adalah hindari yang namanya takabur. Masuk ke dalam masjid rasa awak yang paling banyak mangkat jabatan ketua itu ketua ini, yang lain pandang sebelah mata. Jangan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, penyakit batin yang berikutnya adalah ar-riya. Yang harus disingkirkan adalah kalau ingin menjadi status hamba semurni-murninya hamba, singkirkan yang namanya riya. Riya itu apa? Ingin selalu dipandang orang, ingin selalu disanjung. Karena yang berhak riya itu adalah Allah. Yang berhak untuk disanjung, yang berhak untuk dipandang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini ingin selalu disanjung, apanya kelebihan kita? Kalau kita ingin selalu dipuji, apa kelebihan kita yang tidak dipuji? Nanti di dalam hikam 131 dibahas, bila mana ada orang memuji kita, bila mana ada orang menyanjung kita, sebenarnya adalah karena Allah Ta'ala tutup kekurangan yang ada pada diri kita. Kalaulah andai kata kekurangan itu dibuka oleh Allah Ta'ala, niscaya manusia itu akan saling menjauh dan tidak ada lagi orang menghadap kepada kita dan tidak ada lagi orang menyanjung kita. Jamaah, kalau bapak tahu, jamaah tahu bahwa betapa buruknya saya, bahwa betapa akhlak saya ini tidak bagus, pasti jamaah tidak akan mau memanggil saya Ustaz. Saya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian itu dengan sifat Allah. Akhirnya orang memanggil saya dan orang memuliakan saya, orang menyanjung saya. Jadi hilangkan yang namanya riya, karena riya itu adalah punyaan Allah.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya adalah sombong itu adalah pakaianku, dan ketakaburan itu adalah ridaku, dan azamah itu adalah rida. Di dalam satu riwayat yang lain, dan riya itu adalah hakku, kata Allah Ta'ala. Riya itu adalah hak Allah. Yang ingin selalu disanjung, yang ingin selalu dipuji, yang ingin selalu dimuliakan, yang ingin selalu dilihat, itu Allah. Kenapa sebabnya? Karena Allah Ta'ala wajar memiliki yang demikian itu. Ada bukti ciptaannya. Lah kita apa ciptaan kita? Mau riak dengan sholat? Sholat kepunyaan Allah. Mau riak dengan pekerjaan kita? Pekerjaan itu kita dapat melaksanakan pekerjaan itu dibantu oleh Allah. Oh, apa yang harus diriakan? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mau riak dengan ilmu? Ilmu adalah pemberian dari Allah, dan ilmu bagian daripada sifat Allah. Apa yang tidak diriak? Nah, jadi kalau ingin menjadi hamba yang murni, status hamba, kata arif billah, orang arif billah itu yang kedua, dia berusaha menyingkirkan karya. Nah, yang terakhir adalah al-ujbu, menghilangkan rasa kagum pada diri sendiri. Apa yang hendak dikagumkan? Diri sendiri ini apa yang hendak dikagumkan, apa yang hendak diunjukkan. Karena tidak ada prestasi di dalam diri kita ini apa. Dan andai kata ada prestasi di dalam diri kita ini, sifat daripada prestasi itu adalah sifatnya semu, dan itu sifatnya adalah binasa, dan itu akan hilang pada masanya dan bergulir dengan waktu. Di mana kita meninggal dunia, prestasi kita akan hilang, cuma hanya nama disebut orang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi tiga hal macam tadi, kalau ingin menjadi orang-orang yang ahli di dalam ma'rifat kepada Allah, kalau ingin benar-benar menyandang status seorang hamba, yang pertama takabur, hilangkan penyakit batin, yang kedua adalah riya, dan yang ketiga adalah ujub, karena yang tiga ini adalah kepunyaan Allah, bukan kepunyaan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang kedua adalah orang yang arif billah itu, di samping memang ingin menjadi benar-benar seorang hamba, yang kedua adalah benar-benar di dalam menjalankan ibadah, bukan hanya asal-asal ibadah. Takbiratul ihram orang, takbiratul ihram awak, amin orang, amin awak, waladhdallin orang, waladhdallin awak. Benar-benar menjadi seorang ahli ibadah, benar-benar menjadi peribadah, bukan ikut-ikutan di dalam ibadah, Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, famadamal abdu masjunan bimuhitatihi mahsuran fi haikali zatihi la tanfaku anhu zuh imma dunia au ukhrawiyah. Orang yang betul-betul menjadi orang yang ahli ibadat, orang yang benar-benar ibadat murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ialah orang yang al-ikhlas fil ibadah, ikhlas di dalam ibadah, Orang yang ikhlas di dalam ibadat itu apa? Orang yang ikhlas di dalam beribadat itu adalah tidak ada mementingkan daripada keinginan nafsunya, itu tidak ada. Keinginannya itu tidak dia pentingkan, tapi yang dia pentingkan adalah tuntutan Allah Ta'ala atas dirinya adalah beribadah. Maka oleh karena itu dikatakan,
wa innama sidqul ubudiyah may ya'mal imtizalan li amri au ibtigha'an li mardatillah au hubban lillah. Orang yang benar-benar melaksanakan ibadat itu satu, orang yang melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, karena ingin menggapai keridhaan Allah. Yang ketiga adalah orang yang melaksanakan ibadah itu karena cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Ustaz, kami berharap juga surga. Gitu. Kami berharap juga terhindar daripada neraka. Kami berharap juga loh ingin mendapatkan rezeki yang banyak dengan bacaan surah Fatihah kami, dengan duha kami. Ya, biasa naluri manusia. Yang namanya manusia itu pasti memiliki harapan, dan kita sudah bahas mengenai tentang ar-raja atau harapan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di dalam hikmah ini dikatakan, dan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, harapan seorang hamba yang dinyatakan harapan itu adalah ketika manusia itu melaksanakan ibadah, ketika manusia meluncurkan praktik ibadah, itu adalah sejatinya harapan, dan tidak perlu lagi engkau lintaskan di dalam hati, dan tidak perlu lagi engkau berangan-angan di dalam hati. Jadi harapan itu, yang namanya harapan itu bisa dalam hati kita mengharap, bisa juga dengan kita ini termotivasinya kita melaksanakan ibadah itu karena ada keinginan bisa, dan itu sudah dianggap ikhlas. Tapi ikhlas tingkatan awal, masih di dalam level 1, belum level yang berikutnya. Nah, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tadi, di dalam kitab ini diterangkan, di dalam kitab ini, bahwasanya orang yang di saat dia mengangkat takbiratul ihram, di saat dia membaca al-waqi'ah, di saat dia berdoa kepada Allah Ta'ala, maka itu dikatakan sudah harapan yang sejati, dibandingkan dia menaruh harapan di dalam hati. Jadi praktek kita takbiratul ihram, praktek kita sujud, praktek kita membaca doa Allahumma inna duha'uka wal bahawahuka Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzil, itu sebenarnya dengan doa yang kita lantunkan kepada Allah, itu adalah harapan yang tidak mesti kita menaruh harapan di dalam hati, karena harapan itu jelas nampak prakteknya dibandingkan dengan hati. Bila mana ada harapan di dalam hati akan menimbulkan kekhawatiran. Iya apa tidak aku ini dibebas dari neraka? Iya apa tidak aku ini dimasukkan ke dalam surga? Iya apa tidak aku ini diberi Allah rezeki? Nah, harapan yang sejati itu di saat kita sujud, kita sudah mengharapkan bebas daripada neraka. Di saat kita sujud, berarti kita sudah mengharapkan agar Allah memasukkan kita ke dalam surga, dan tidak perlu lagi mendatangkan lintasan di dalam hati. Kenapa demikian? Tidak perlu menanamkan lintasan di dalam hati. Bila ada lintasan di dalam hati mengenai harapan, tidak akan menutup kemungkinan akan adanya keraguan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang yang benar-benar melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ialah pertama, mereka melaksanakan ibadat itu karena memang perintah Allah. Yang kedua, karena ingin ridhonya Allah. Yang ketiga, karena cinta kepada Allah. Selesai, 3. Harapan surga ketika dia membaca doa Allahumma adkhilna, ya Allah masukkanlah kami al-jannata, ke dalam surga. Sudah. Allahumma adkhilna fil jannatika, ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Harapan yang tidak perlu lagi dilintaskan di dalam hati. Ketika membaca idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadzibah, sudah, itu sudah harapan.
yang sudah kita ikatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu lagi kita tanamkan di dalam lintasan hati. Selesai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah taala, tapi kadang-kadang kita di banyak pula macam di dalam hati ya. Macam surah Waqiah ini aku ni semangat kaya untuk kaya macam-macam. Aku ni sembahyang duha ni untuk kaya, ditambah pula lagi pakai apa namanya? Pakai handphone di depan sembahyang duha, alhamdulillah aku ni sudah duha. Ya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya telah sampai di Masjidil Haram dalam keadaan berdoa di dalam hati, bukan berdoa ngadap Ka'bah betul hati, doa ngadap ada macam itu ada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang dinyatakan ibadah sebenar-benarnya ibadah, menjalankan peribadatan, menjalankan menyembah Allah taala itu tiga. Yang pertama karena memang melakukan perintah Allah, yang kedua karena ridha kepada Allah, yang ketiga adalah karena cinta kepada Allah. Terus yang terakhir au ta'ziman li jalali, semata-mata karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ila Daud alaihi salam anna awaddal awidda ilayya man abada li ghairin nawal walakin li yu'adiyar rububiyyah haqqah. Allah taala memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihissalam ini adalah bapaknya daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman bin Daud ya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini nabi yang paling kaya. Tidak ada lagi nabi yang paling kaya setelah Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman kaya, kekayaannya itu tidak lupa kepada Allah Ta'ala. Allah mewahyukan Nabi Daud alaihissalam, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Kata Allah Ta'ala, annal awidda, sesungguhnya orang yang terkasih daripada yang terkasih, sesungguhnya orang yang aku cintai daripada yang tercinta, sesungguhnya orang yang terkasih daripada orang yang dikasihi aku, kata Allah Ta'ala. Berarti bukan berarti orang yang sholat karena surah Waqiah tadi itu ingin kaya tadi baca Waqiah, bukan berarti tidak dicintai oleh Allah. Dicintai, cuma belum melebihi. Bukan berarti orang sholat duha tadi untuk dibebaskan dari surga, bukan berarti dia tidak disayangi oleh Allah Ta'ala. Sayang, buktinya sayang Allah dia dapat sholat duha gitu. Cuman sesungguhnya kata Allah Ta'ala, yang paling aku cintai dari orang yang aku cintai, man abada li ghairin nawal, orang yang beribadat kepadaku dengan tanpa mengharapkan sesuatu daripadaku. Kenapa demikian? Berarti mereka itu sudah yakin dengan janji, walakin liyu'tar rububiyyata haqqa, tetapi mereka itu beribadah semata-mata adalah meluluskan hak aku yang ada di dalam diri mereka, Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Allah sampaikan kepada Nabi Daud, orang yang paling aku cintai dari sekian banyak yang aku cintai, yaitu orang yang beribadat kepadaku tanpa ada lintasan hati mengharapkan yang lain daripadaku. Kenapa demikian? Karena berarti menunjukkan orang itu yakin kepada Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, wa fi zabur man azlama mimman abada lil jannah aw nar law lam akhluq jannatan wala nara alam akun ahlan an-nuta. Dalam kitab Zabur, di dalam kitab Zabur Allah Ta'ala berfirman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling dikatakan
cepat tumbuh sifat zalim di dalam dirinya. Orang yang dikatakan orang yang menzalimi ibadahnya sendiri, yaitu ialah orang yang beribadah itu karena surga dan karena neraka. Lalu Allah lanjutkan lagi firman, sekiranya kalau surga dan neraka itu tidak aku jadikan, apakah aku ini layak? Apakah aku ini tidak layak untuk disembah? Nah, jadi termasuk daripada orang yang menzalimi amalnya sendiri, beramal tapi termasuk daripada menzalimi amal. Orang yang menjalankan ibadah itu adalah untuk surga, sedangkan surga itu bukan Tuhan. Orang yang menjalankan ibadah untuk takut neraka, sedangkan neraka itu bukan Tuhan, ciptaan Tuhan. Orang yang beribadah karena surga, orang yang beribadah karena neraka, maka kata Allah Ta'ala di dalam Zabur itu termasuk orang yang menzalimi amalnya sendiri. Allah melanjutkan firman-Nya, kiranya kalau surga tidak aku jadikan, kalau neraka tidak akan aku ciptakan, apakah aku ini tidak layak untuk disembah? Tentu kita menjawab dengan keyakinan kita layak Allah Ta'ala itu disembah, meskipun surga tidak dibikin, meskipun neraka tidak dibikin. Tapi rasanya berhenti orang sholat kayak kalau tak ada istilah pahala, tidak ada istilah syurga, itu menunjukkan keyakinan kita dengan Allah Ta'ala hanya sebatas tergantung kepada makhluk Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit lagi. Marra Isa alaihi salam ala ta'ifah minal ubbad wa nahalu faqalu nakhifu billah wa narju jannah faqala lahum makhluqan khiftum makhluqan rajautum famara biqaumin akharina kadzalik faqalu na'budu hubban lillah wa ta'ziman li jalali faqala antum awliyaullah haqqan ma'akum umirtu an muqima. Dikisahkan Nabi Isa alaihi salam di mana beliau itu berjalan. Nabi Isa alaihi salam berjalan menemui satu kelompok kaum yang sedang ibadah. Nabi Isa itu gelarnya adalah Al-Masih. Al-Masih itu apa artinya? Yang selalu berjalan, suka mengembara. Itu namanya Al-Masih. Nabi Isa alaihi salam berjalan, di tengah-tengah perjalanannya itu menemui satu kelompok kaum yang sedang menjalankan ibadah, zikir, baca doa, menuntut ilmu, segala macam. Nabi Isa alaihi salam ini berkata kepada kaum tersebut, untuk apa kalian ibadah? Mereka menjawab, kami ini beribadat karena takut kepada Allah dan kami mengharapkan surga agar kami dihindarkan dari neraka dan agar kami dimudahkan urusan dunia kami. Faqala makhluqan khiftum makhluqan rajautum makhluqan. Ya, ibadah kalian sudah benar, cuman ibadah kalian ini berputar dari makhluk untuk makhluk. Ibadah yang kalian lakukan ini dari makhluk untuk makhluk. Dari makhluk ya dari dia, lalu untuk dimasukkan ke dalam surga. Cuman memakai fasilitas Tuhan. Benar juga, ibadah juga namanya. Jalan lagi Nabi Isa alaihissalam. Famarra biqaumin akharin, Nabi Isa berjalan menemui satu kelompok kaum, lalu Nabi Isa bertanya lagi kepada kaum sama dengan yang di atas tadi, ibadat juga. Untuk apa kalian ibadat? Kami ini ibadat adalah menyembah Allah karena dasar cinta kami kepada Allah. Kami mengagungkan Allah dan kami menghargai atas apa yang Allah berikan kepada kami. Kami mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Kami tidak butuh surga, kami tidak butuh neraka. Cuma neraka adalah perkara yang dijanjikan, surga adalah perkara yang dijanjikan bagi orang yang beribadat. Itu hanya sebagai tempat. Nabi Isa menjawab, faqala antum awliya,
kalian ini adalah aulia Allah dan bersama kalianlah aku dituntut untuk berikut bersama kalian di dalam beribadah. Nah, itulah tadi orang-orang yang benarnya di dalam menjalankan ibadat. Yang kedua karena melakukan perintah Allah, yang kedua adalah karena ridha Allah, yang ketiga cinta kepada Allah, yang keempat adalah ta'zimnya kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niat ibadah. Harapan bagaimana? Dengan kita praktik melaksanakan ibadat itu sendiri adalah bentuk daripada harapan. Insya Allah minggu akan datang akan kita lanjut mengenai hikmah yang ke-78, di mana hikmah yang ke-78 adalah basataka kaila yubtika ma'al qabdi wa qabataka la yatruka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takun li syaidunahu. Allah Ta'ala melapangkanmu, itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tidak meninggalkanmu pada masa engkau sempit, dan Allah menyempitkan menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tidak meninggalkanmu pada masa lapang. Allah Ta'ala keluarkan engkau dari keduanya, itu menunjukkan bahwa engkau tidak berpegang daripada makhluk. Insya Allah minggu akan datang akan kita lanjut. Semoga bersama-sama kita dapat kembali. Allah manfaatkan ilmu kita, rezeki kita dimudahkan oleh Allah dengan berkat Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun maaf, minta halal ridha kepada jamaah semuanya. Bila mana penyampaian saya menyinggung perasaan jamaah, orang tua, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya tutup dengan salam keagamaan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.